Halo, balik lagi dengan aku Ahmad Maulana Alfarel Rizanda dengan NRP 50264111114 dari Prodi Sistem Informasi ITS 2024. Dan pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan di video-video sebelumnya, yaitu mengenai modul 2 infrastruktur TI. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang lab 2.3.5, yaitu use a port scanner to detect open ports. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang baru ya, yaitu port. Port itu adalah suatu gerbang untuk mengidentifikasi layanan atau aplikasi tertentu yang disimbolkan oleh suatu nomor yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan berfungsi untuk mengatur lalu lintas data antara perangkat yang terhubung ke jaringan. So, ya, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Let's go. Oke. Lab 2.3.5 Use a port scanner to detect open ports. Objektif pada lab kali ini adalah use Nmap, a port scanner, and network mapping tool to detect open ports. Jadi objektif pada kali ini akan untuk menggunakan Nmap, yaitu port scanner, ya, merupakan alat untuk mendetek ports yang open, yang terbuka. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasannya untuk menggunakan Nmap ini ya. Oke. Dan pada lab ini kita membutuhkan CSE Lab VM yang sudah kita install pertama kali di video yang part pertama, di lab pertama. Oke, di sini saya sudah membuka ininya ya, CSE Lab VM-nya. Mungkin saya ginikan terlebih dahulu untuk memudahkan pekerjaan kita. Oke, kita langsung masuk ke instruksinya ya. Pertama, untuk menggunakan Nmap ini kita melalui terminal ya, seperti ini. Oke, pertama kita coba untuk mengetikkan Nmap localhost. Ini merupakan komen untuk basic scan yang ada di sistem kita ya. Jadi melihat untuk port apa saja yang ada di device kita. Di sini ada 21 TCP, 22 TCP, 33 TCP, 631 TCP ya. Ini setiap kode memiliki makna atau mengkode suatu data atau aplikasi yang berbeda-beda ya. Ini adalah 21 adalah FTP, 22 adalah SSH, 23 adalah Telnet, 631 adalah IPP, seperti itu ya. Di sini ada beberapa data, pada beberapa list nama filenya. 20 adalah FTP data, 21 adalah FTP file transfer protocol, 22 adalah SSH atau secure shell, 23 adalah Telnet, dan lain-lainnya ya. Di sini juga sama. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini ada pertanyaan, TCP port apa yang terbuka? Di sini ada 4, ada 21, di mana 21 itu TP, 22 di mana 22 adalah SSH, 23 di mana 23 adalah Telnet, dan 631 di mana itu adalah LTP. Oke, kita lanjut. Ya, benar, port 22, 23, 631. Oke, sini ada pertanyaan selanjutnya. Provide a description of the service associated with each port. Kita disuruh menjelaskan atau mendeskripsikan kegunaan setiap port ini ya. Di sini saya sudah menjawabnya untuk mempersingkat waktu, di mana port 21 atau FTP merupakan digunakan untuk transfer file antara perangkat. Kemudian SSH port 22 merupakan akses jarak jauh yang aman. 23 Telnet itu untuk akses jarak jauh tanpa enkripsi, dan port 631 IPP merupakan pengelolaan cetak jarak jauh. Jadi untuk mencetak ya. Oke.
Selanjutnya, research the vulnerabilities associated with each of these open port. Jadi kita ada pertanyaan yang mempertanyakan tentang vulnerabilities atau kerentanan atau kekurangan gitu ya tentang dalam masing-masing port. Di sini saya sudah jawab di mana port 21 atau STP rawan tereksploitasi karena tidak ada enkripsi. Port 22 itu lebih aman dari 21 karena sudah terenkripsi, namun tetap masih rawan. Dan port 23 atau telnet protokol lama yang tidak aman karena mentransmisikan data dalam teks terbuka, termasuk password kita. Jadi memang tidak aman ya. Dan port 631 atau IBP memiliki beberapa kerentanan terhadap eksploitasi dan serangan DOS atau denial of service yang dapat membuat layanan printing terhenti. Karena port 631 tadi kan fungsinya untuk printing ya, cetak. Nah, ini kerentanan ini bisa menyebabkan mengganggu kerja port 631 ini. Oke, kita lanjut ke step 3, use administrative privilege with Nmap. Oke, ya dalam port ini ada dua ya, ngomong-ngomong ada yang sebentar saya cari ini. Dalam seluruh komunikasi yang terjadi di internet itu ada dua port yang digunakan, yaitu TCP dan UDP ya. Dan port-port ini itu terbagi ke dalam 3 subkategori ya: well known, registered port, dan dynamic private port, seperti itu ya. Yang kita cari nanti, yang kita gunakan ini merupakan termasuk ke dalam jenis TCP ini ya. Dan selanjutnya kita disuruh untuk mencoba yang UDP dengan kita memasukkan command sudo nmap strip su localhost. Kita enter. Di sini passwordnya adalah password. Bentar. Oke, kita tunggu sebentar, dan ini udah muncul ya ininya UDP. Ada 3 port di sini, ada 123, 631 dan 5353. Oke, selanjutnya what UDP port are open. Di sini UDP yang terbuka ada 123, ada 631, ada 5353 ya. Ya, oke. Describe the purpose of the UDP service associated with each port. Kita disuruh untuk menjelaskan tujuan dari masing-masing port. Di sini sudah saya jelaskan di mana port 123 ini merupakan NTP ya. Ini di sini merupakan keterangan nama dari masing-masing port NTP. Untuk 123, NTP atau Network Time Protocol digunakan untuk sinkronisasi waktu antar perangkat di jaringan secara akurat. Selanjutnya port 631 itu IPP, ini Internet Printing Protocol, untuk mengelola tugas cetak dan komunikasi antar perangkat pencetak melalui jaringan. Dan yang terakhir adalah port 5353 atau ini MDNS, Multicast DNS. Itu digunakan untuk penemuan perangkat di jaringan lokal tanpa memerlukan server DNS sentral. Oke. Ya, kita lanjut. Research the vulnerabilities associated with each of these open port. Kita disuruh menjelaskan kerentanan dari masing-masing port. Dengan port 123 atau NTP itu rentan karena penyerang dapat memanfaatkan NTP untuk melakukan serangan Distributed Denial of Service atau DDoS dengan memalsukan alamat IP korban, alamat IP kita, dan mengirimkan sejumlah besar data.
Selanjutnya untuk port 631 itu memiliki kerentanan terhadap serangan DOS atau denial of service dan remote code execution atau RCE pada protokol IPv yang menyebabkan pencetak berhenti berfungsi atau diambil alih oleh sang penyerang. Dan yang terakhir port 5353 itu rentan terhadap serangan charge poisoning dan amplification attack, di mana penyerang dapat mengeksploitasi MDNS untuk mengirim lalu lintas berlebihan atau memberikan informasi DNS palsu ke perangkat di jaringan lokal. Oke, selanjutnya ini tahap B. Type the following command in terminal. Kita disuruh untuk mengetikkan ini command nmap strip sv localhost. Nah, enter. Dan mungkin ini saya tutup dulu terlebih dahulu, saya buka kembali ya terminal. Kita ketik ulang nmap strip sv localhost. Nah, enter. Bentar, ada kesalahan ya. Coba saya ketik ulang ya. Nmap strip sv localhost. Nmap strip sv localhost. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah selesai ya. Kita setelah menunggu, ini ada port 21 TCP dengan state open, 22 TCP dengan state open, 23 TCP dengan state open, seperti itu ya. Oke, ini sesuai sama server service-nya, FTP, SSH, Telnet, seperti itu. Service determination performance. Kita selanjutnya using the switch with the nmap command, perform a version detection which you can use research vulnerabilities. Oke, step 4, kita capture SSH key itu dengan cara menuliskan command nmap strip a localhost. Oke, di sini kita tunggu terlebih dahulu ya untuk prosesnya selesai. Oke, di sini udah selesai ya. Ini tadi nmap strip a localhost, ini sudah hasilnya. Kita bisa mendapatkan SSH hotkey dari device kita ini ya. SSH hotkey 256 dan seterusnya. Oke. Service. You capture the SSH keys for the host system. The command runs a set of a script built into nmap to test specific vulnerabilities. What are the values of the SSH hotkeys? Ini ya value atau SSH hotkey yang kita miliki dalam device kita. Kita mungkin copy saja dan paste ke sini. Bisa? Sebentar, kita copy. Apakah bisa? Ya, bisa. So answer ya udah benar ya, sesuai. Okay. How would an attacker use this information? Bagaimana sih penyerang itu memanfaatkan informasi SSH key ini? Penyerang itu menggunakan informasi ini untuk dapat digunakan untuk mendapatkan akses jarak jauh yang tidak sah atau ilegal ke host target, jadi ke device kita secara jarak jauh. Oke, apakah benar? Ya, benar ya. Oke, untuk meremote target host. Selanjutnya, how could you prevent the cyber attacker from stealing the key information? Bagaimana kita bisa mencegah serangan siber
dari pencurian hotkey ini ya. Kita bisa mengirimkan informasi-informasi key ini melalui perantara lain seperti HP, SMS, dan email. Kita send the keys by phone, text, or email. Oke. Metode ini disebut out of band key exchange. Oke. Nah, kita tadi kan menggunakan Nmap kan ya. Oke. Jadi kita bisa mengetikkan command spasi Nmap untuk mengetahui deskripsi dari Nmap ini tadi ya. Seperti ini. Ada deskripsi. Nmap adalah open source tool for network exploration and security auditing dan lain-lain. Kita bisa membacanya lebih lanjut. Kita sudah. Oke, ini adalah ringkasan yang sudah kita lakukan dan selesai. Itu merupakan pembahasan lab 2.3.5 pada kali ini. Jadi kita sudah berhasil menggunakan port scanner untuk mendetek port yang ada di device kita ya. Oke. Baik. Mungkin segitu saja dari saya pada video lab yang kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk menonton video di lab selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa bersyukur dan tetap tersenyum. Dadah.